Saya datang disuguhin tema poligami. Pak, jadi dari 2010 saya tahu Syiah itu apa yang saya sampaikan selalu Allah uji, Pak. Jadi kalau saya menyampaikan tema sabar, ujiannya sabar. Kalau saya menyampaikan tema sholat, ujiannya sholat. Kenapa saya nggak mau menyampaikan tema poligami, bisi, Pak? Nanti setelah saya sampaikan ujiannya poligami. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alimi minasy syaithanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Amma ba'd. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa seseorang, Pak. Insyaallah. Mana Riyad? Masih Semarang, Jogja. Alhamdulillah. Sebentar lagi Allah akan mempertemukan kita dengan bulan yang penuh maghfirah. Bulan yang dimana penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan. Yang dimana bulan ini adalah salah satu bulan yang sangat istimewa. Kita semua mengetahui bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Yang dimana yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini hanyalah orang-orang terbaik yang ingin melakukan amalan terbaik dan ingin wafat dalam cara terbaik di waktu yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita muhasabah bahwasanya apa yang menjadi kekurangan kita di bulan suci Ramadan kemarin hendaknya menjadi satu hal yang harus kita perbaiki, yang dimana kelak Allah akan turunkan rahmat dan ridhonya. Karena ada perintah dari Allah sebagaimana kita ketahui, Allah buka kalimatnya di Quran surah kedua ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada kalimah ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti ditujukan straight langsung kepada orang-orang yang sudah siap menjadikan Allah sebagai Tuhan, sudah siap menjadikan Allah sebagai Rabbnya, sudah siap untuk total beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada paksaan. La ikraha fiddin.
Oleh karena itu, kira-kira Pak, untuk kita memasuki bulan Ramadan itu apa yang harus disiapkan? Mulai dari bagian kanan. Tong jempling wae lain jumahan. Bulan Ramadan bentar lagi akan masuk, betul Pak? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan? Bu, Celilis, Cetati, Ceiroh, apa kira-kira yang harus disiapkan? Ilmu, bagus Pak. Belas kiri saya? Apa Pak? Fisik, betul, fisik. Karena bulan suci Ramadan itu butuh ketahanan fisik. Mustahil rasanya kalau fisik kita tidak mumpuni, kita mampu untuk melaksanakan saum selama 30 hari, betul Pak? Fisik, ilmu bagus Pak, karena bulan suci Ramadan itu waktunya kita untuk memperdalam ilmu tentang keislaman, sehingga ilmu itu dijadikan sarana sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi Pak? Tah nukernya rande, tah. Pak. Apa Pak? Baik, ini jawaban yang paling tepat. Yang harus kita siapkan itu adalah apa Pak? Niat, betul, Bapak yang berkumis, Tapi tadi sudah dikatakan oleh Bapak ini, bahwasanya yang utama yang harus kita persiapkan adalah iman. Iman. Karena bulan suci Ramadan, saum ini khusus ditujukan hanya bagi orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman, Anda tutup telinga, Anda tutup mata, tutup hatinya, gak usah saum. Namun yang menjadi masalah ketika seorang hamba menjalankan ibadah Ramadan, dia melakukan saum, tidak mencium wanginya surga. Seorang hamba yang saum tidak mencium wanginya surga, tidak pernah menjadi ahli surga. Ini yang jadi masalah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah menjalankan saumnya itu dengan penuh keimanan. Oleh karena itu yang didapatkan hanyalah rasa lapar, hanyalah rasa haus. Bu, ibu mau bulan suci Ramadan, apa yang difikirkan? Tajil, ayam naik, cengek, sayuran, bahan makanan, gak usah difikirkan Bu. Belum tentu ayam juga mikirin ibu, belum tentu. Jadi kalau ada orang ingin menghadapi bulan suci Ramadan akan melaksanakan ibadah saum, demi Allah saya katakan persiapkan dulu imannya. Kang, aku orang beriman, saya orang beriman, insya Allah kami ini orang beriman dan kami siap untuk menjalankan bulan suci Ramadan. Kalau saya masih ragu Pak, kalau saya ada keraguan, karena kenapa? Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Betul? Kenapa kayak yang bingung? Orang beriman itu belum tentu bertakwa. Kok Kang Mega bisa ngomong kayak gitu? Saya tanya, Bapak yang sebelah kanan sholat Jumat enggak? Pak, Bapak sholat Jumat enggak? Baik, yang di depan saya sholat Jumat Pak? Sholat. Yang sebelah kiri sholat Jumat? Baik, kalau Bapak memang sholat Jumat, ketika saya katakan iman belum tentu bertakwa, ulah ngahuleng, gak usah aneh. Coba saya tanya, ketika khotib mulai berdiri, muqaddimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau turun lagi, naik muazin, betul? Beres azan, khotib naik lagi, betul Pak? Apa yang khotib katakan, sampaikan, innal hamda lillah, betul? Beres dari situ, apa yang khotib sampaikan? Apa Pak? Belum. Syahadat, baik, bagus. Beres syahadat apa Pak? Sholawat. Beres sholawat? Al-Quran. Tah, Bapak berarti datangnya paling akhir Jumatan anak. Disampaikanlah wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah
Bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Berarti kalimatnya kita harus mengerti, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Perintahnya dari Allah, Anda jikalau mempunyai iman, maka aktualisasikan, implementasikan menjadi nilai-nilai ketaatan di dalam nilai-nilai ketakwaan. Sudah sangat jelas sekali bahwasanya yang namanya iman dan takwa itu berbeda jauh bagai bumi dan langit. Kita orang beriman belum tentu melaksanakan ketakwaan. Orang beriman belum tentu Anda bertakwa. Tapi orang yang bertakwa sudah barang tentu imannya baik. Contoh, Bapak orang beriman? Ya, beriman. Masih suka nonton YouTube, Pak? Masih. Penyanyi dangdut seksi masih dinontonin? Masih. Ya, hobi, Pak? Well, Pak. Baik. Ibu orang beriman? Beriman. Tetangga masih suka diomongin, Bu? Masih. Well, berarti menandakan bahwasanya orang beriman belum tentu diaktualisasikan keimanannya menjadi nilai-nilai ketakwaan, ketaatan. Sedangkan saum Ramadan ini salah satunya adalah untuk membentuk pribadi seorang mukmin, untuk membentuk pribadi seorang muslim menjadi insan yang bertakwa, yang salah satunya adalah dengan cara menjaga nafsunya. Betul, Pak? Betul, Pak? Yang jadi pertanyaan, sudah siapkah iman ini menghadapi saum? Kenapa seperti itu? Karena para ulama membagi iman ini menjadi 5, jamaah. Menjadi berapa, Pak? Menjadi 5. Fa'akhbirni anil iman. Apakah iman itu? Mari kita muhasabah sebelum kita dilangkahkan nanti kakinya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ketika kita nanti dilangkahkan kaki sebelum bulan Ramadan, mari kita muhasabah di mana letak iman kita. Jangan-jangan ketika kita melakukan ibadah saum, nanti yang kita dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Ini yang jadi masalah. Ketika kita melaksanakan ibadah saum, tidak pernah kita menuju ke arah ketakwaan, yang ada malah sebaliknya. Oleh karena itu mari kita muhasabah sekarang. Di mana letak iman kita? Karena iman yang paling rendah, kata para ulama itu namanya iman muslim. Iman apa, Pak? Iman muslim. Iman apa, Bu? Muslim. Loh, Kang Mega, kok iman muslim iman yang paling rendah? Bukannya muslim itu orang-orang yang beragama Islam? Yes, correct, right. Muslim adalah orang yang memeluk Islam. Bapak agamanya apa, Pak? Yakin? Yakin, Pak? Sejak kapan Bapak Islam? Sejak kapan, Bu? Sejak lahir? Sejak orok? Dikatakan di dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 172, wa iz akhadha rabbuka mim bani Adam. Kalau ada kalimat Bani Adam, berarti lafaz tersebut ditujukan kepada anak keturunan cucu Nabi Adam. Wa iz akhadha rabbuka mim bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Bahwasanya kita itu sudah bersaksi Tuhan kita itu adalah Allah. Sejak kapan, Pak? Sejak di alam ruh. Ketika kita masih dalam bentuk ruh, diambil persaksian oleh Allah. Allah berkalam, Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Timbullah iman. Iman itu mempercayai. Fa'akhbirni anil iman. Apakah iman itu? Fondasi yang paling utamanya adalah ambillahi, beriman kepada
Allah. Ketika Allah menanyakan kepada kita, diambil persaksiannya, wa ashhadahum ala anfusihim, diambil persaksianmu, Allah kalamkan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Itu iman bukan Pak? Itu iman bukan Pak? Itu iman. Muncul fondasi iman yang paling utama, beriman kepada Allah. Ketika kita bersaksi, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku, muncullah persaksian, keyakinan, kesiapan diri seorang hamba bahwasanya kita itu siap menjadikan Allah sebagai Tuhan. Kalau kita siap menjadikan Allah sebagai Tuhan, apapun yang Allah perintahkan, tolong dong Anda kerjakan. Betul tidak Pak? Betul? Berarti jikalau ada yang bertanya, sejak kapan Bapak memeluk Islam? Sejak ada di alam ruh. Sejak kita berada di alam ruh. Apakah semua orang Kang Mega? Iya, semua orang. Semua orang itu bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah. Fajtalat humusyayyatini ang dinihim, sampai kelaklah setan yang akan menyesatkan kita semua keluar dari fitrahnya. Well Pak, well, paham sampai sini Pak? Muncul iman, dikatakan ketika orang beriman kepada Allah, maka predikatnya adalah muslim. Adalah muslim. Tapi kenapa para ulama membagi iman ini menjadi 5, sedangkan muslim adalah iman yang paling rendah? Mereka bersyahadat, bersaksi Tuhannya adalah Allah, bersaksi bahwa Rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak pernah menjalankan tuntunan-tuntunan keislamannya dengan baik. Ada buktinya? Ada. Nanti beres pengajian, warga kawaluyaan nyewa bus. Terus healing Bu, healing. Tapi healingnya jangan ke Sumarekon, jangan healing ke Lembang, jangan ke Ciater, jangan kemana-mana. Healingnya ke Lapas Sukamiskin Pak. Nah healingnya kadinya Jang Mega. Iya, nanti bapak-bapak ketemu sama kepala sipir penjara di sana. Apalkan Pak, Lapas Sukamiskin tempatnya untuk para apa Pak? Para koruptor. Nanti bapak tanya, Pak Sipir, Pak Kepala, punten, kalau di sini warga binaannya ada yang orang Islam enggak? Pasti jawabannya banyak Pak. Betul tidak? Kalau kita tafakuri, orang-orang yang beragama Islam, percaya Tuhannya adalah Allah, percaya Rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa sih masih korupsi? Kenapa sih masih memakan harta yang bukan haknya? Betul Pak? Nanti dari Lapas Sukamiskin Bapak berangkat ke Lapas Bancai. Tanya juga sama kepala sipir di sana, Pak, kalau orang-orang di sini kasusnya apa banyaknya? Narkoba. Terus Bapak tanya, ada nggak orang Muslim di sana? Banyak. Betul? Makanya jangan aneh kalau ada orang yang mengaku beragama Islam, dia mengaku agamanya Islam, seorang Muslim, namun maksiat masih dijalankan. Matanya masih melihat yang tidak baik, telinganya masih mendengar yang tidak baik, lisannya masih berkata yang tidak baik, kakinya masih dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, hatinya masih sering tidak baik, pikirannya masih tidak baik. Makanya jangan pernah aneh. Oleh karena itu, hati-hati kalau tingkatan iman kita ada di tingkat ini. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasmali qaulihim ka'annahum khusyubum musannadah yahsabuna kulla syaihatin alaihim humul aduwwu fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Anda kalau sudah mengaku beriman kepada Allah, mohon maaf, imannya jangan hanya sekedar di dalam lisan, namun mohon diaktualisasikan, diimplementasikan di dalam perbuatan, sehingga alimnya lisan bersanding dengan alimnya perbuatan. Sekarang kita mau menghadapi saum Ramadan, namun imannya masih seperti itu.
kira-kira beres Ramadan bakal tidak kita jadi orang bertakwa, Pak? Insya Allah moal. Kalau iman kita masih di tingkat iman orang-orang munafik, maka yang terjadi Anda mustahil untuk mencapai predikat bertakwa. Mustahil. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, ayatul munafiqina salasatun. Ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, iza haddasa kazzaba. Apabila berkata dia dusta, bohong. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia ingkar. Yang ketiga ini yang jadi masalah, wa idza tu'mina khan, apabila diberi amanah khianat. Sedangkan kita diambil persaksian oleh Allah, alastu birabbikum, siapakah Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul ya Allah engkau adalah Tuhanku. Kalau orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, masa sih Anda tidak merasa diawasi oleh Allah? Padahal kata Allah sendiri di Al-Quran surat ke-50 ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dilafazkan manusia itu dengan kalimah insan, menyatakan bahwa manusia itu ada dalam aktivitas, ada dalam rutinitas. Oleh karena itu Allah tegaskan sekali lagi, hati-hati di dalam aktivitasmu hamba-hambaku, bahwa sesungguhnya aku mengetahui isi hatimu dan aku lebih dekat daripada urat di lehermu. Kalau orang yang tauhidnya baik, merasa beriman kepada Allah, mustahil aktivitasnya itu diarahkan kepada nilai-nilai kemaksiatan ataupun nilai-nilai fujur. Oleh karena itu mari kita muhasabah sebelum masuk bulan puasa, yang dimana cita-cita kita ini setelah beres saum menjadi orang bertakwa. Di mana letak iman kita? Apakah masih ada di tingkat muslim? Kalau masih ada di tingkat muslim, hati-hati, bisa jadi ketika kita saum yang didapatkan hanyalah rasa lapar dan haus saja. Kalau gitu gimana dong Kang Mega? Mari naikkan 1 derajat dari muslim menjadi mukmin. Apa itu iman mukmin? Iman mukmin ketika kita melampiaskan sesuatu itu tidak semerta-merta di dalam nilai-nilai kefujuran. Bapak bersyahadat? Ya. Percaya kepada Allah? Ya. Ibu agamanya apa? Islam. Percaya kepada Allah? Ya. Namanya muslim. Naikkan menjadi mukmin. Bagaimana? Carilah ilmu-ilmu tentang keislaman untuk dijadikan fondasi sehingga kita mempunyai bekal untuk lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah itu dengan tepat, akurat. Karena kenapa? Yang namanya Islam itu harus disandingkan dengan ilmu. Cari ilmu, datang ke majelis taklim, adakan majelis-majelis kajian, undang para mu'alim sehingga bertambah pengetahuan kita. Yang namanya pertambahan itu didasarkan dengan ilmu. Ilmu itu sebagai fondasi kita untuk menunaikan tuntunan-tuntunan keislamannya dengan baik. Tuntunan keislaman itu dinamakan dengan silmi. Al-Quran surah kedua ayat 208. Karena orang yang beriman, kata Allah, Anda hendaknya menuntut ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah percaya kepada Allah, hendaknya kalian itu masuk ke dalam agama Islamnya dengan kafah, dengan total, untuk menjalankan tuntunan-tuntunan keislamanmu dengan kafah, dengan total. Bagaimana kita mau menjalankan tuntunan keislaman dengan baik kalau kita nggak punya ilmu? Betul tidak Pak? Bapak mau beramal gak punya ilmu, bisa gak Pak? Bapak mau beramal tapi ilmunya gak ada, kira-kira mampu tidak Pak? Mampu-mampu saja. Yang jadi pertanyaan, diterima tidak amalnya oleh Allah? Belum tentu. Contoh, misal
dengan ilmu. Ini ilmu. Bapak sholat, Allahu Akbar, takbir. Takbirnya ternyata di sini Pak. Ada nggak? Boleh nggak Pak ilmunya? Dalilnya ada nggak? Ada, baik. Allahu Akbar. Boleh Pak? Ada dalilnya Pak? Itu ilmu bukan? Ilmu. Allahu Akbar kabira, iftitahnya. Ada yang pakai itu Pak? Ada. Itu ilmu bukan? Ilmu. Ada dalilnya? Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina. Ada yang pakai itu Pak? Ilmu. Baik. Masuk Al-Fatihah. Ada yang disyirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh Pak? Boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Pak? Boleh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa bismillah. Boleh Pak? Ada dalilnya Pak? Itu ilmu. Kalau orang yang tidak mengerti ilmu, ketika ada orang yang menjadi imam, dia tidak menjaharkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, iya aliran naon mungkin. Karena ilmunya tidak punya. Betul? Beres surat-surat pendek, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada yang baca itu Pak? Boleh? Ada ilmunya Bu? Ada. Allahu Akbar, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ada yang baca itu? Ada dalilnya Pak? Ada ilmunya? Ada. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Boleh Pak? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syita min syai'im ba'du. Betul? Tidak apa. Baik. Ada tidak tapi ilmunya Pak? Ada. Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada? Ada. Allahu Akbar. Turun dulu lutut. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Ada ilmunya Pak? Ada dalilnya? Ada, boleh silakan. Sekarang Bapak mau sujud, tangan dulu yang turun karena lutut sakit. Allahu Akbar. Boleh Pak? Ada ilmunya? Itu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan ilmu. Jangan dulu Anda beramal kalau nggak paham ilmu. Sekarang Bapak mau sujud, nggak paham ilmu buat sujud nggak punya. Lutut sakit, tangan sakit, mau sujud tarang ti heula. Allahu Akbar jedug. Kira-kira sujudnya diterima nggak Pak? Sama Allah diterima nggak? Enggak, karena sujudnya itu tanpa ilmu, nggak ada dasar. Oleh karena itu manusia yang telah beriman kepada Allah menyatakan kesiapannya menjadikan Allah sebagai Tuhan, menyatakan akan mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, hendaknya mencari ilmu-ilmu tentang keislaman sehingga ilmu tersebut dijadikan fondasi dalam menunjukkan bahwa kita itu orang yang beriman, naik imannya dari muslim menjadi mukmin. Well Pak, cukup nggak Bu sekarang punya ilmu? Kenapa belum? Kenapa belum cukup Pak? Bapak punya ilmu, jago hadis, jago tafsir, Quran hafiz, jago ilmu fikih, jago tarjih, jago asbabun nuzul, jago asbabul wurud Pak. Punya Bapak ilmu, tapi Bapak tidak praktekkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Percuma nggak Pak? Percuma. Bagaikan jasad tanpa ruh, bagaikan badan tanpa kepala, hidup nggak bakal hidup. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum lin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau Bapak punya ilmu, sampaikan, minimal bermanfaat untuk diri sendiri. Lalu sampaikan kebaikan tersebut minimal untuk keluarga. Totalinya untuk siapa? Untuk umat. Karena kenapa? Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasatin.
Ketika anak Adam meninggal dunia, maka semua terputus perkaranya kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Karena kenapa ilmu ini harus dimanfaatkan? Nanti hisabnya berat. La tazulu qaddama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina attasabahu wa fima afnaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan pernah bergeser kakimu, tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba Allah di pengadilan Allah sebelum menyelesaikan 4 perkara. Hisab kita itu 4 berat semuanya. Yang pertama, umurmu digunakan untuk apa? Yang kedua, ternyata ilmumu. Jangan sekarang kita ke majelis ilmu, tiap ahad subuh adain majelis taklim, kajian, pulang dari masjid gak pernah Anda praktek. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Salah satu hisab itu adalah ilmu. Yang ketiga, dari mana engkau dapatkan harta dan engkau belanjakan kemana? Yang keempat, jasadmu digunakan untuk apa? Ya, jasadmu digunakan untuk apa? Ini hisab semuanya. Makanya ilmu itu penting. Untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mustahil ilmunya ini nggak dipraktekkan jadi sikap. Ibu punya ilmu, dapat dari majelis taklim, ilmunya tentang sabar, ilmunya tentang lemah lembut. Udkhulul jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bunda-bunda soleha, teteh-teteh solcan, nanti kalau mau masuk surga dari pintu yang mana aja, tolong ya wa ata'at zaujaha, taat pada suami. Itu ilmu bukan, Bu? Itu ilmu. Lalu ibu pulang dari pengajian sudah dapat ilmu itu tapi nggak praktek. Di rumah lagi goreng ayam pagi-pagi, suamimu manggil, "Iteng, mana baju bapak, mana seragam, mana jam tangan, mana kaos kaki." Kalau ibu nggak praktek, apa yang terjadi, Bu? Tah, cokot sorangan tah. Bener ya si Aki, luar biasa Aki. Cokot sorangan, tanya holengan mamah keriweh, betul Pak? Betul tidak? Apa yang terjadi? Gonjang ganjing tuh dapur pagi-pagi. Ribut tuh, karena kenapa? Punya ilmu namun nggak praktek, betul tidak? Bapak datang sekarang ke majelis ilmu, dikasih ilmu tentang kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, Pak. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah dengan orang-orang yang jujur. Bapak pulang ke kantor, pulang dari pengajian, pergi ke kantor. Ada anak buah nyodorin selembaran. Pak, tolong ditandatangan, ini ada sisa buat proyek, Pak. Kalau Bapak punya ilmu nggak praktek, apa yang terjadi? Engkewe di kantin orang tanda tangan. Nah, tapi kalau Bapak punya ilmu, praktek, ada uang yang nggak baik, Bapak langsung tolak. Sorry men, jari saya jari tahiyat bukan jari maksiat. Well, itu luar biasa. Iya, mudah-mudahan berkah kata Anda. Tapi izyatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anishimali qaid. Hati-hati. Tuh pengalaman si Bapak maka ciri. Makanya beteungna gendut sorangan tah. Hati-hati. Kita harus hati-hati. Ilmu itu harus dipraktekkan. Karena kenapa? Jikalau kita manusia punya sifat baik, namun sifatnya tidak jadi sikap, itu percuma. Sama saja visi misi tanpa aktualisasi. Kenapa? Visi misi tanpa aksi itu halusinasi, Pak. Betul tidak? Kita punya visi, punya misi tanpa aksi, ya Anda halu. Oleh karena itu ilmu harus dipraktekkan. Kalau kita dapat ilmu dengan tingkat iman mukmin, lalu kita praktek ilmunya sehingga terjadi kebermanfaatan untuk diri sendiri, bahkan untuk orang di sekitar, maka imanmu naik dari mukmin menjadi muhsin. Cukup dengan sikap-sikap yang baik mengarungi kehidupan, Pak? Belum. Cukup, Bu? Cukup tidak? Ibu hidup di dunia ini bersyahadat, lalu punya ilmu, ilmunya praktek, ya, sehingga terjadinya kebermanfaatan. Merasa sudah ahli surga belum, Bu?
Belum. Loh, Kang Mega kok berat banget ya? Bukannya kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan orang yang berbuat baik itu akan disandingkan dengan surga. Betul Pak? Allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan tadi kita membahas dari mukmin naik menjadi iman muhsin. Betul? Ketika Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, tapi kenapa kita belum cukup untuk menjadi ahli surga dengan instan? Bapak orang beriman, well, yes, sudah dijamin surganya dengan instan Pak? Belum. Belum. Tapi kenapa ketika Allah sampaikan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketika iman ada di tingkat muhsin, berarti kita surga sudah dijamin. Sudah. Jangankan di tingkat muhsin, di tingkat mukmin pun surganya sudah dijamin. Jangankan di tingkat mukmin, di tingkat muslim pun ketika kita mempercayai Allah sebagai Tuhan, surganya sudah dijamin, tapi belum tentu instan. Karena kenapa? Di dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling terakhir masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah masih mencari umatnya yang masih memiliki iman sebesar biji zarah. Yaitu tadi orang-orang yang percaya kepada Allah namun masih sering bermaksiat. Balik lagi kepada ilmu muhsin. Allah menyukai orang yang baik, tapi kenapa surganya belum instan, belum dijamin? Bisa jadi Anda melakukan sikap-sikap baik atas ilmu itu semata-mata tidak karena Allah ingin dipuji oleh orang lain. Datang ke masjid pengennya kelihatan sama tetangga. Jadi penghafal Al-Quran pengennya dipuji oleh orang-orang kalau dia itu hafal Quran. Jadi ahli sodakoh nyumbang masjid pengen kelihatan sama Pak DKM kalau dia donatur yang paling besar. Ya. Berarti semuanya percuma. Kalau kita berbuat baik namun ingin mendapatkan penilaian dari orang lain, lo gue N. Percuma. Oleh karena itu naikkan lagi imanmu dari tingkat muhsin. Lakukan sikap-sikap baiknya demi Allah, saya katakan semata-mata lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya karena Allah, sedekahnya karena Allah, saumnya karena Allah, puasanya karena Allah. Semua aktivitas-aktivitas dari mulai bangun tidurnya dia lakukan itu semua semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Kenapa? Meskipun mata ini tidak mampu melihat Allah Azza wa Jalla, namun yakin dengan muhsinnya tersebut bahwa Allah selalu ada mengawasi, dekat, lebih dekat dari urat nadi, urat di leher, dan kita yakin ada tentara Allah, junudus samawati wal ard, yang Allah turunkan anil yamini wa anishimali qaid ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang senantiasa mengawasi ucapan dan perbuatanmu, namanya malaikat raqib dan atid. Kita yakin bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita tauhidnya sudah seperti itu, maka naik dari iman muhsin menjadi mukhlis. Apa itu iman orang-orang mukhlis? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Anda akan menjadikan segala aktivitas Anda dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Fa akhbirni anil ihsan. Berubahlah kalimatnya dari muhsin menjadi mukhlis. Berarti sikap-sikap baiknya yang berdasarkan ilmu dan kepercayaannya kepada Allah semata-mata dilakukan karena Allah. Mereka bersyahadat namanya muslim. Lalu cari keilmuan naik menjadi mukmin. Praktekkan ilmu menjadi sikap yang baik menjadi muhsin. Lakukan sikap baiknya itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, naik lagi menjadi mukhlis. Cukup Pak untuk masuk surga?
Cukup Pak? Insya Allah belum. Waduh, kok berat ya? Iya, karena ada 5 tingkatannya. Oleh karena itu, ketika Anda bersyahadat, cari ilmu, praktekkan ilmunya, dan prakteknya itu semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Muslim bergabung dengan mukmin, digabungkan dengan muhsin, digabungkan dengan mukhlis, jadilah iman yang paling tinggi, namanya iman muttaqin. Imannya orang-orang yang bertakwa. Sedangkan definisi dari iman ketakwaan itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan al-khaufu minal jalil. Dia takut kepada Allah. Kalau manusia hamba itu sudah takut kepada Allah, mustahil dia berbuat maksiat, pasti ditinggalkan semua larangan-larangan Allah. Yang kedua, al-a'malu bi'at-tanzil. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah cinta, apapun perintah Allah dilaksanakan dengan senang hati, dengan bahagia. Oleh karena itu, definisi ketakwaan adalah menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Bagaimana yang ketiganya? Wal qanatu bil qalil, itu iman orang bertakwa, selalu merasa qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Yang dikejarnya bukan dunia. Jadi kalau ada orang, ada hamba yang hidup di dunia ini, mindsetnya adalah dunia, itu blunder total itu. Manusia itu nggak pernah ada puasnya. Gak pernah ada puasnya. Tapi manusia yang bagaimana yang dikatakan mulia? Yang selalu merasa cukup atas pemberian dari Allah. Karena itu salah satu definisi ketakwaan. Lalu yang keempat, bagaimana orang-orang dengan tingkat iman muttaqin? Al-isti'dadu liyaumir rahila. Selalu mencari bekal untuk mati, Pak. Mencari bekal untuk mati, Bu. Karena rumahnya gak bakal dibawa, betul? Betul tidak? Karena emasnya gak akan dibawa, betul Bu? Bunda sekarang punya emas, punya cincin, dibawa meninggal gak? Dibawa ke lubang kubur gak? Terus dikasihin ke siapa Bu kalau meninggal? Ahli waris pinter. Ahli waris ibu siapa? Anak dan suami Bu. Nih. Nanti ibu meninggal, eta cincin ku salaki dijual. Duitna dipakai kawin deui. Kawinna ejeng besti anu make gamis beureum. Alah sakit hati. Pak, mohon maaf, rumah Bapak di Kawaluyaan besar, 2 lantai, mobilmu paling baru, Pak. Bapak meninggal, mobilnya dibawa pulang nggak, Pak? Bapak meninggal, mobilnya dibawa nggak ke kuburan, Pak? Dibawa, kabayan dibawa. Cuman nganterin mayat Bapak, Pak. Dari sana pulang lagi ke Kawaluyaan, betul? Betul? Nanti Bapak meninggal dunia, eta mobil ku pamajikan dijual. Duitnya dipakai kawin deui. Kawinna jeung sahabat Bapak tanu dijuru nu di dinya. Amin. Lah Kang Mega nggak mungkin bisa terjadi, nggak mungkin. Kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Engke nikahna jeung Bapak DKM deh, Pak. Coba bayangin, Pak. Ya kan? Oleh karena itu hati-hati, yang kita cari itu bekal untuk mati. Kang Mega, kalau kayak gitu ada gak harta yang dibawa mati? Ada, Pak. Demi Allah ada harta yang dibawa mati, yaitu harta yang disedekahkan di jalan Allah. Kita umur udah seginilah, rumah gak akan dibawa wafat, mobil gak akan dibawa wafat. Makanya kalau ada yang punya motor 2, kalau masjid lagi butuh sesuatu buat tempat wudhu, jual. Jual, Pak. Ngapain lah? Cari bekal untuk mati. Itu. Lalu bagaimana definisi iman muttaqin? Al-Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya iman yang baik itu ketika mereka mendengar nama Allah atau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar, takut.
Udah di situ belum Pak? Belum. Udah di situ Pak? Insya Allah belum, jauh. Contoh, baik, contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masjid adzan. Ngopi heula. Betul. Bu, ibu ingin bahagia? Ingin. Bunda ingin bahagia? Kata siapa bunda ingin bahagia? Kata dirimu, betul? Apa panggilan adzan yang buat bunda bahagia? Hayya ala falah, betul? Betul? Kalau ada kalimat hayya berarti sebuah informasi yang disampaikan agar Anda segera lakukan, jangan di nanti-nanti. Tapi sebelum bahagia ngapain? Ada satu kalimat untuk menguji keimanan. Hayya ala salah. Allah udah panggil Anda untuk sholat, ibu masih di dapur ngagoreng hayam. Kagok, 2 deui, 2 potong deui. Betul? Itu kompor matiin, ibu langsung sholat atau diterusin ngegorengnya? Tuluikeun. Well, Bu. Beres ngagoreng hayam, bukan sholat Bu, ngajahit popoean. Bisi hujan. Ya. Goreng ayam setengah jam, jahit popoean setengah jam, 1 jam. Beres ngajahit popoean, ibu duduk dulu di ruang TV, mariksa HP. Bisi aya WhatsApp ti Besti. Halo Besti, arek ke pengajian moal. Oh nya, arek make tiung nu mana, nu koneng deui, yuk. Dah. Beres. Setengah 2 Anda beres ngerumpi, baru masuk kamar mandi. Nanti ibu sholat duhurnya jam 2 lebih seperempat. Ketinggalan tuh sholat duhur 2 jam seperempat. Ibu nangis nggak? Enggak, well. Bapak ketinggalan sholat duhur setengah jam, ngopi heula, cerik tuh Pak. Ente alus pisan Pak. Bapak yang di sini pasti orang kantoran semuanya, yakin saya. Ketika usiamu produktif, masuk adzan asyar, engkau masih di belakang meja, berkas masih banyak. Kalau nggak beres tuh atasan marah. Ada kemungkinan engkau dimarahin sama atasan. Lalu bapak belain dulu beresin berkas, nanti sholat zuhurnya jam 5 lebih 5. Pak, nangis nggak ketinggalan sholat zuhur? Sholat asyarmu ketinggalan, nangis nggak? Enggak. Well, pulang dari kantor ketinggalan sholat maghrib setengah jam, masih macet tuh di bypass. Macet, ketinggalan sholat maghrib. Ibu ketinggalan sholat maghrib 40 menit. Sinetron heula Ikatan Cinta. Mau kenama nges dipake. Ibu cerik, ente bapak nangis tidak? Tidak. Bapak-bapak mohon maaf, Anda ketinggalan sholat isya 45 menit. Persib heula babak hiji. Persib dulu babak 1 Pak. Nangis nggak Pak? Enggak. Kenapa? Ketika Anda kehilangan sesuatu yang bersifat iman, biasa-biasa aja. Sholat pun masih dinanti-nanti. Kenapa? Dah panjang kene. Betul? Dah masih panjang kene. Betul tidak? Bapak, punten. Siapa namamu Pak? Pak Jul. Baik. Sekarang kita lagi ngumpul. Kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, wa ma tadri nafsum bi ayyi arding tamut. Manusia itu nggak akan pernah tahu wafatnya kapan, di mana tempatnya, bagaimana caranya. Kita lagi ngumpul sekarang pagi-pagi. Nanti adzan lohor toa masjid disada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantunkeun dunya Bapak anu dina lawang panto. Loh, Kang Mega, bukan beliau tadi pagi masih sehat, masih ada, kenapa bisa meninggal? Kata ibunya, kata istrinya, beliau mau sholat di masjid, ketika abdas kakinya terpeleset, akhirnya beliau terjatuh. Bisa terjadi tidak? Bisa. Anda jangan macam-macam, jangan nekad. Ketika ngaku Anda orang beriman, naikkan menjadi mutakin. Kenapa? Iman mutakin itu kalau ada sesuatu yang mengarahkan langkahnya ke arah fujur, dia takut Pak, ada rem. Kenapa? Ada Allah yang selalu melihat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya. Contoh yang paling sederhana, ketika kita duduk di majelis ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka pulang praktek dan akan berubah. Apanya? Akhlaknya menjadi lebih baik. Jadi kalau ada manusia-manusia yang datang ke majelis ilmu, ada hamba-hamba Allah yang datang ke majelis taklim, pulang dari majelis taklim, akhlaknya tidak berubah, itu ada yang salah dalam imannya. Saya hanya sebagai penyampai, bukan pemberi hidayah.
Tapi kalau ada orang yang datang ke majelis ilmu, mengadakan majelis taklim setiap ahad subuh, pulang dari majelis taklim lisannya masih tidak baik, matanya masih diarahkan ke arah yang tidak baik, telinganya masih mendengar yang tidak baik, kakinya dilangkahkan ke tempat maksiat, coba cek kembali imanmu. Mungkin ada yang harus diperbaiki hubunganmu antara engkau dengan Allah. Karena Allah sampaikan wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah semakin keimanannya, semakin bertambah semakin kuat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah lah dia menyandarkan segala sesuatunya. Kalau orang dengan tingkat iman muttaqin, ada ujian sedikit, ada masalah, bukan besti yang didatengin bun, tapi Allah. Apaan di orang mah beda pak, punya masalah sedikit, ada ujian sedikit, bukan Allah yang didatengin, masih datang ke makam-makam keramat. Betul pak? Ya. Mbah, kalau kita sholat nggak bisa khusyuk, tapi kalau duduk di pinggir makam keramat bisa khusyuk. Betul pak? Mbah, abdi hoyong gera boga imah. Mbah, cek mbah boro-boro maneh aing ge di kebon awi kehead cenah. Hati-hati yang seperti itu, masih banyak di kita pak, betul tidak? Kalau ada masalah seakan-akan manusia adalah sebagai solusi, bukan. Allah sebagai sandaran, Allah sebagai solusi, dan Allah akan berikan kelak solusinya melalui rekanmu, itu yang pasti. Makanya tawakal itu salah satu ciri-ciri iman muttaqin. Lalu bagaimana lagi di ayat ketiganya? Bagaimana orang-orang dengan tingkat iman dalam ketakwaan? Alladzina yuqimunas shalah. Mereka yang menegakkan salat. Salat yang seperti apa? Al-Quran surah kedua ayat 238. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Mereka yang salatnya semata-mata karena Allah, mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya, dan mereka itu orang-orang yang khusyuk. Bapak, salat masih gini enggak? Allahu Akbar, aduh duit geus beak. Allahu Akbar, kartu kredit can dibayar. Sami Allahu liman hamidah, KPR 5 tahun lagi. Allahu Akbar, di mana jam tangannya? Allahu Akbar, mobil can dikumbah. Allahu Akbar, kamana yeuh pamajikan? Allahu Akbar, ari ieu rakaat kasabarahannya? Aya nu kitu pak? Aya anu mana jelema mana pak? Yang mana orangnya pak? Hati-hati. Kalau anda sholat masih seperti itu, tanya juga imanmu. Iya, kupat tahu. Saya tahu bapak sekarang lagi duduk, otaknya udah kopi pak. Padahal kopinya tinggal dibawa ke sini. Hati-hati. Alladzina yuqimunas shalah, tapi sholatnya dipelihara, dijaga. Khusyuknya dijaga, waktunya nggak pernah dilalaikan. Apa hubungannya Kang Mega? Man hafazu ala salawati khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa alima annahunna haqqan min indillah dakhalal jannah aw qala wajabat lahul jannah aw qala harama 'alan nar. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, khusyuknya. Bagaimana definisi kriteria khusyuk dalam hadis tersebut? Ruku'ihinna, ruku'nya tu'maninah, bacaannya tartil, gerakannya tartib. Wasujudihinna, sujudnya tu'maninah. Wa mawaqitihinna, di awal waktu salatnya. As-salatu ala waqtiha. Inna ahbal a'mali ilallahi ta'jilus salati li awali waqtiha. Sesungguhnya amal mulia yang Allah paling cintai adalah mengerjakan salat di awal waktu. Lalu apa lagi? Wa alima annahuna haqqa min indillah. Salatnya karena Allah semata. Tadi anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Maka apa balasannya? Dakhalal jannah, wajib surga untuknya. Au qala wajabat lahul jannah, wajib semua anggota tubuhnya masuk surga. Au qala harama 'alan nar, diharamkan tubuhnya masuk neraka. Oleh karena itu coba cek lagi, kalau kita imannya di tingkat muttaqin, insya Allah salat kita sudah baik. Karena sholatnya akan diaktualisasikan di dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada orang yang sholat
hatinya masih tidak baik, lisannya masih tidak baik, masih menjalankan kemaksiatan, cek lagi imannya, cek lagi sholatnya, perbaiki lagi hubungannya dengan Allah. Itu kita muhasabah. Lalu apalagi Kang Mega, iman muttaqin alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau dia diamanahi harta, maka yang dipakainya harta itu akan dijadikan sarana jembatan untuk mengharapkan ridhonya Allah, yaitu bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ketika seorang hamba menjelang ajalnya atau sudah dijemput ajal, keinginannya cuma satu, ya Allah hidupkan aku sebentar saja. Mau ngapain Anda? Saya ingin bersedekah. Kalau iman muttaqin, sedekahnya nggak pernah ditahan, nggak pernah. Dia tidak akan merasa akan miskin dengan sedekah, tidak. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dia yakin sedekah itu justru akan mendapatkan ridhonya Allah. Apa kata Allah? Kalimatnya ditutup di ayat keempatnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Lahum darajatun indar rabbihim, derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau imannya di tingkat itu, apa kata Allah? Wa magfiratu wa rizqun karim. Kalau magfirah Allah sudah datang, jiwa kita akan tenang. Betul tidak Pak? Apa imbas dari jiwa yang tenang? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulang Anda dalam keadaan tenang. Ketika dijemput oleh Israel alaihi salam, yang ada ingin segera dimandikan, ingin segera disolatkan, ingin segera dikafani, ingin segera dikuburkan. Karena kenapa? Kita sudah mampu melihat kedudukan kita di surga. Pertanyaannya, kalau iman kita belum ada di sana, lalu kita mau menghadapi Ramadan, apa yang terjadi? Ya bakal segitu-gitu aja. Oleh karena itu perbaiki, mumpung masih ada waktu, perbaiki. Jikalau tingkat kita masih di muslim, naikkan menjadi mukmin. Kalau tingkat kita di mukmin, naikkan menjadi muhsin. Kalau masih di muhsin, naikkan menjadi mukhlis. Minimal ini di mukhlis, minimal. Minimal ini di mukhlis. Kalau ternyata dari mukhlis bisa naik lagi menjadi iman muttaqin, Allahu Akbar. Man shoma Ramadan gufirulahu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufirulahu ma taqaddama min dzambi. Kalau puasanya dilakukan dengan iman yang seperti itu, lalu dia betul-betul ikhlas karena Allah, maka apa kata Rasulullah? Niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan Allah ampuni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kalau ada pertanyaan silakan. Well, Bapak kunaon ngacai Pak? Silakan Pak. Sudah eces Pak. Well, ya ada Pak. Silakan. Yang muda banyak bertanya, Bapak sigana loba masalah banget nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau mencermati tadi tingkat 5 iman ya Ustaz ya, artinya sebetulnya tidak ada celah untuk manusia itu berbuat dosa ya. Tapi padahal manusia itu tempatnya dosa gitu. Nah ini bagaimana hubungannya terhadap itu? Ustadz, kalau melihat tadi yang namanya 5 iman itu, tidak ada celah sebenarnya manusia untuk berbuat dosa, tidak juga. Al-Quran surat 91 ayat ke-7 ayat ke-8. Kata Allah, wa nafsiu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Namun sebelum saya jelaskan, mohon diperhatikan, ini pertanyaan bagus. Al-Quran surat ke-17 ayat ke-70. Walaqad karomna bani adama
wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bani Adam, Pak, itu dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Karena kita manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa dikatakan paling sempurna? Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang pertama, Allah berikan akal. Namun kalau akal saja yang sendiri tidak dikatakan sempurna. Makanya malaikat bukan ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi kalau kita menyangka malaikat itu kerjaannya cuman takwa itu biasa, itu lumrah. Karena kenapa? Allah ciptakan malaikat dimasukkannya hanya ketakwaan. Makanya malaikat itu nggak pernah mengingkari Allah sedikit pun. Kalau manusia kenapa dikatakan sempurna? Diberikan akal, akalnya ditemani oleh satu lagi, namanya nafsu. Makanya manusia sempurna, mulia. Oleh karena itu meskipun kalimatnya sebuah berita, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, Allah ingin agar manusia itu menjaga kemuliaan-kemuliaannya. Karena kenapa? Allah sandingkan akalmu dengan nafsu. Itu dulu yang pertama. Lalu kata Allah, wa nafsiu wa ma sawwaha, demi jiwa nafs dan penyempurnaannya. Bagaimana nafs kita ini disempurnakan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebuah instrumen nafs itu diciptakan, ditanamkan kepada manusia yang kelak akan mengarahkan langkahnya ini mau dibawa ke arah fujur ataupun arah takwa. Kalau arah takwa alhamdulillah, gak usah kita bahas jauh. Kalau ke arah takwa berarti manusia sudah bertakwa, jaminannya surga instan, Pak, orang bertakwa tuh. Tapi yang jadi masalah, bagaimana kalau melangkahnya ke arah fujur? Ini bagus pertanyaan. Oleh karena itu turun Al-Quran surat 114. Ayat ke-5, ayat ke-6. Entong di pikiran, Anas, Pak, Anas. Piraku Anas tidak apal. Ayat ke-5, ayat ke-6. Allazi yuwaswisu fi sudu minal jinnati wan nas. Ya. Nafs kita bagaimana dilakukan ke arah fujur itu? Dibisiki oleh bisikan setan. Masuknya kemana? Hati. Dari hati menyebar ke pembuluh darah. Makanya kata Rasulullah SAW itu, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jazadu kullu wa idza fasadat fasadat. Jazadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik keseluruhan jasadnya. Namun sebaliknya, kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga keseluruhan jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Masuk ke hati bisikan itu, menyebar ke pembuluh darah. Mata kita punya pembuluh darah? Lisan, lidah, telinga, kaki, tangan, semua ada, diciptakan semuanya dalam keadaan fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak akan pernah rubah Allah itu fitrahnya kepada kita. Fitrah kita itu tidak akan pernah dirubah oleh Allah. Meskipun kalimatnya adalah berita, namun tersimpan pesan mendalam agar manusia senantiasa menjaga fitrahnya. Apa fitrah manusia itu? Yang pertama, tauhid agamanya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang kedua, suci dari dosa. Kalau kita diciptakan dalam keadaan suci, pulang dong Anda nanti ke rahmatullah dalam keadaan baik juga. Apa kata Allah? Hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalat humusyayatini ang dinihim. Sungguh kuciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus, baik, suci dari dosa. Fajtalat humusyayatini ang dinihim. Sampai kelaklah setan yang akan menyesatkan mereka semua keluar dari fitrahnya. Oleh karena itu ketika ditanyakan, kalau iman sampai 5 tingkatan, tapi kenapa masih ada orang yang bermaksiat? Karena orang itu punya nafas. Oleh karena itu Ramadan tujuan utamanya adalah, perhatikan, Ramadan itu tujuan utamanya adalah jihadul akbar, jihadun nafs.
Karena jihad yang paling akbar, jihad perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Well, barakallah. Silakan yang lain. Baik, aduh. Sederhana saja sih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang dikatakan sebagai seorang muslim ketika orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaannya Pak Ustadz, selamatkah orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini? Sementara dia tidak melakukan apapun di luar itu. Kita kembali kepada seruan takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti yang apa disampaikan tadi Pak Ustaz. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Dalam hal ini adalah muslim. Ya. Selamat ya. Selamatkah orang yang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya kasih hadiah atas pertanyaan yang bagus. Hadiahnya brosur umroh. Brosurnya. Baik Bapak, punten, mohon maaf, namanya siapa Pak? Panggilannya Pasaman. Baik, ini pertanyaan Pasaman luar biasa. Perhatikan Pak, perhatikan. Ini mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semua ya. Perhatikan. Al-Quran surah ketiga ayat 102. Ya, Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa. Perhatikan. Illa. Kalau di Al-Quran kita menemukan kata atau lafaz inna, inni, illa. Apa Pak? Inna, inni, illa. Sekali lagi. Inna, inni, illa. Itu kalimat atau lafaz adalah sebuah hukum yang sangat kuat menandakan Allah serius. Contoh sebelum saya bahas, perhatikan. Wal ashr. Innal insana, inna, betul? Inna, demi masa, demi waktu. Sungguh, inna, sungguh, tandanya Allah serius, nggak main-main. Sungguh, informasi ini disampaikan kepada manusia melalui lafaz inna, inni, illa, pertanda Allah serius, tertancap hukum yang kuat, jangan diganggu gugat. Kenapa? Anda langgar, Anda dapat punishment. Anda lakukan maka Anda dapat reward. Paham Pak sampai sini Pak? Wal ashr innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia dalam aktivitasnya berada dalam kerugian ya. Jadi Allah nyatakan hati-hati manusia, hati-hati bahwa sesungguhnya Anda itu di dalam beraktivitas berada dalam kerugian. Lalu kalimatnya dilanjutkan illa, kecuali, sungguh kecuali. Paham Pak? Kecuali illallazina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman disandingkan dengan amal soleh. Kalau ada kalimat iman, allazina amanu selalu bersanding dengan amal soleh. Paham ya Pak? Ini, inna, illa. Sedangkan Allah kalamkan ya yuhalladzina amanu, disampaikan kepada orang-orang yang telah beriman. Perhatikan, dari ufuk timur sampai ke ufuk barat, tua atau muda, kecil atau besar. Perhatikan, ini tidak terkecuali. Ya yuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah. Saya sederhanakan kalimatnya. Orang yang telah mempunyai iman, tolong aktualisasikan keimananmu menjadi nilai-nilai ketakwaan. Oleh karena itu, orang beriman belum tentu bertakwa.
taqwa. Namun Allah sampaikan sebuah berita yang menenangkan hati. Wala tamutuna, maut. Dan janganlah kalian itu wafat melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri, aslama, Islam. Betul? Betul? Kenapa? Orang beriman, demi Allah saya sampaikan bahwa jaminannya adalah surga. Orang beriman. Orang beriman meskipun imannya sebesar biji zarah, itu jaminannya adalah surga. Makanya Rasulullah paling terakhir masuk surga karena masih mencari orang-orang beriman. Namun harus kita pahami orang dengan iman seperti apa tadi saya sampaikan. Kalau Bapak menyatakan orang beriman akan aman, aman Pak. Tapi belum tentu jaminannya masuk surganya dengan instan. Bu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra apa artinya Bu? Baca. Betul? Iqra artinya baca. Saya mau tanya, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dibuka dengan kata-kata utslu. Utslu apa artinya Pak? Baca. Kalau ikro Anda baca, tapi cukup baca, nggak ngerti nggak apa-apa, itu ikro. Tapi kalau utslu, baca, pahami, lalu amalkan. Afama ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Sekarang saya tanya, perumpamaan, apakah orang yang buta dengan yang melihat sama tidak? Perumpamaannya. Antara orang yang tidak melihat, yang buta dengan yang melihat sama tidak? Tidak. Diibaratkan ikro dengan utlu sama artinya, namun berbeda pemahamannya. Ikro Anda cukup baca, kalau utlu baca, pahami, amalkan. Sekarang Bapak membaca Al-Quran, nggak faham, nggak mengamalkan, percuma tidak? Kan kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, kerak Al-Quran akan datang kepadamu sebagai syafaat. Sekarang kalau Anda hanya ikro, cukup dengan ikro, mohon maaf, baca Al-Quran, Shadaqallahul azim, satu hurufnya dapat pahala? Dapat. Ditutup, Shadaqallahul azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tutup Al-Quran. Itu ikro, tapi Bapak nggak paham apa yang Bapak baca. Misal, Bapak menemukan Al-Quran surat 49, ayatnya ayat ke-11, ayat ke-12, ayat ke-13. Dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhun. Wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairam minhun. Ya, Bapak nggak paham artinya? Dah, nggak paham kan artinya? Tutup aja. Beres itu Bapak dapat pahala baca Quran? Dapat. Tapi karena Bapak nggak paham, Bapak nggak praktek, datang teman Bapak. Enggak, datang teman Bapak. Lalu apa yang terjadi? Ketika datang teman Bapak, ketika Bapak nggak paham ayat Al-Quran tersebut. Pak, itu tuh si Bapak yang di depan tadi, kenapa ngomongin saya? Nah, mulai. Kenapa ngomongin saya? Iya katanya duit DKM dicuri. Wah, dia memang gitu orangnya Pak, mulutnya memang gitu. Sehingga terjadilah gibah. Padahal ayat yang Bapak baca tadi adalah larangan Allah agar Anda bergibah. Karena Anda nggak paham, akhirnya Anda nggak praktek. Makanya dengan umur kita sekarang jangan hanya ikro tapi utslu, baca, pahami, amalkan. Ya. Karena kenapa? Kalau kita cuman beriman, imannya tidak teraktualisasikan di dalam nilai ketaatan, percuma. Kenapa percumanya? Ketakutan saya, Anda memang dijamin surga tapi dicuci dulu. Kenapa? Atas dosa-dosa yang telah dilakukan karena Anda nggak ngerti. Yang jadi pertanyaan, satu hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Kuat mual Pak? Mual Pak. Itu Pak. Pasti selamat, saya jamin. Itu ayat Allah. Allah gak akan pernah bohong. Betul gak? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Orang beriman jaminannya surga semua. Surga, itu kata Allah. Makanya Anda jangan pernah Anda meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Islam, Muslim, betul? Tapi yang jadi pertanyaan, ada tidak jaminan dari Allah bahwasanya orang yang beriman akan aku masukkan ke dalam surga dengan instan?
Karena masih ada orang beriman yang melakukan maksiat. Ketika maksiatnya lebih besar timbangannya daripada amal solehnya, dicuci dulu nggak Pak? Nah itu makanya Rasulullah paling terakhir masuk surga karena masih mencari umatnya yang memiliki iman walaupun sebesar biji kurma. Tempatnya mereka di mana? Di neraka, lagi dibersihkan. Ngeri. Well Pak Syaman, alhamdulillah. Dari ibu ada terakhir Bu? Bu, halo, assalamualaikum. Cukup Bu? Cukup. Kalau gitu kita ngopi bareng. Well Pak. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatat. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.